Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tajri Nur, dan masih dalam mata kuliah yang sama, yaitu kecerdasan buatan. Kemudian sebelumnya saya akan menampilkan video pernyataan saya tentang kode etik akademik untuk persyaratan UTS kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajri Nur. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammad Warman dengan NIM 180907507, menyatakan bahwa saya mengerjakan UTS ini dengan usaha saya sendiri, kemudian saya tidak menyalin dari sumber manapun, dan yang ketiga bahwa saya akan bertanggung jawab untuk menjaga bahwa jawaban UTS saya ini tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Sekian, terima kasih. Lanjut saja teman-teman. Yang nomor 1 soalnya yaitu mesin dikatakan memiliki kecerdasan buatan apabila memiliki apa. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang menjawab soal di atas. Mesin atau komputer dapat dibuat menjadi sebuah entitas yang cerdas dengan, udah saya garis bawahi dan warna merah, pemberian data-data dalam sebuah database. Ya, jadi mesin itu tersebut bisa dimasukkan data atau bisa di-store data di dalamnya sehingga menjadi database mesin itu sendiri. Nah, selain diberi data, komputer akan diberikan kemampuan untuk mempelajari data. Nah, dalam artian di sini adalah pemrograman itu, atau bahasa pemrogramannya, atau juga beberapa langkah-langkah ya. Nah, setelah itu data dipelajari dan di-training. Training dan pelajaran data ini akan membuat sistem mampu menentukan keputusan dan melakukan tugas untuk memudahkan manusia. Kemudian yang nomor 2, manakah perbedaan yang salah tentang perbedaan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan berikut ini? Nah, di sini ditampilkan perbedaan-perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Dan kita harus menentukan manakah dari 5 perbedaan ini yang bukan merupakan perbedaan yang benar. Ya, kita teliti dulu yang pertama, yang A, bersifat permanen dan sering mengalami perubahan. Nah, apakah betul? Betul, teman-teman. Karena kecerdasan buatan itu tidak seperti otak manusia. Otak manusia masih bisa lupa karena neuron-neuronnya ada yang menghilang atau neuron-neuron itu mati ya. Sedangkan kecerdasan buatan ketika sudah di-store datanya, dia tidak akan hilang kecuali manusia itu sendiri yang akan menghapusnya. Kemudian yang kedua, dapat didokumentasikan, kreatif dan inovatif. Nah, di sini juga ada perbedaannya. Apakah betul? Ya, betul. Kreatif dan inovatif itulah ciri dari kecerdasan alami. Manusia itu berpikir kreatif. Dia bisa menentukan jalan-jalan yang berbeda antara satu sama lainnya. Dan inovatif dalam artian dia juga mampu berinovasi, menjadikan pemikirannya itu yang sesuatu yang lebih advance gitu ya. Kemudian, nah yang ini, apakah kemampuan berpikir terbatas benar dimiliki kecerdasan buatan? Ya betul, karena terbatas karena dia tergantung database-nya tadi ya. Kemudian pemikiran dapat digunakan secara luas karena manusia memiliki inputan yang tidak terbatas. Dia selalu mendapat pembelajaran baru yang digunakan secara luas. Kemudian yang E, harus bekerja dengan input simbolik. Kalau kecerdasan alami menggunakan pengalaman secara langsung ya. Kenapa? Karena kecerdasan buatan dalam pemrogramannya itu dia harus simbolik, misalnya predikat-predikat tertentu, sedangkan manusia menggunakan pengalaman secara langsung bahwa manusia itu pernah mengalami suatu kejadian itu. Jadi ketika kejadian itu diulang, dia sudah mampu menentukan mana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, mana yang harus diperbuat. Kemudian yang terakhir, nah dia salah karena pemikiran dapat digunakan secara luas, itu tadi sudah punya kecerdasan alami, kemampuan berpikir terbatas. Ini tadi ya kecerdasan buatan, hanya kebalikannya saja. Kemudian yang nomor 3, kita diberi sebuah game, yaitu dokter dan kanibal, dimana state awalnya atau initial state-nya seperti ini ya. Dokter 1, dokter 2, dokter 3, kanibal 1, kanibal 2, kanibal 3 harus menyeberang. Ini goal state-nya. Nah, dengan rules sebagai berikut. Mereka menyeberang dengan sebuah perahu ya. Perahu hanya bisa diisi oleh 2 penumpang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter pada salah satu sisi karena dokter akan dimakan oleh kanibal. Nah, harus kita lakukan adalah cari solusi untuk kasus tersebut dengan algoritma BFS dan DFS.
Ini adalah tampilan dari tree-nya atau keseluruhan ya, jalan yang ada. Nah, yang warna merah ini adalah yang error atau dia tidak sesuai rule. Nih, ini juga ya. Nah, ini sampai bawah, sedangkan yang hijau ini adalah goal state. Kita sudah mencapai solusi ya. Nah, gimana dengan kita apabila menggunakan algoritma BFS atau breadth first search? Nah, di sini kita mulai dari initial state ya. Ini initial state-nya. Kemudian kita bergerak. Nah, kalau initial state langsung ke sini. Nah, bukan solusi dan tidak sesuai dengan rule. Langsung kita berpindah ke sini. Nah, sesuai dengan rule. Kita pindah dulu ke samping. Nah, ini antriannya ya. Antriannya berarti yang ini ya. Nah, kemudian lanjut ke sini. Kemudian masih error, belum solusi, bukan. Ke sini lanjut ke bawah. Bisa tapi bukan solusi. Berarti lanjut. Sesuai rule tapi bukan solusi, masih tetap lanjut berarti. Ke sini lagi sesuai rule tapi bukan solusi. Ke sini tidak sesuai, berarti kita pindah. Sesuai rule tapi bukan solusi. Lanjut ke sini. Jadi sesuai barisannya ini ya, teman. Deepnya ini berapa gitu kan. Langsung ke sini. Ke sini lagi, ke sini, begitu terusnya. Begitu seterusnya ya. Sampai seperti ini terus. Nah, antriannya seperti apa? Antriannya yaitu sesuai dengan urutan yang ini. Nah, jadi kita mana yang dikunjungi selanjutnya itu misalnya sebelahnya sini ya, sebelahnya langsung ke bawah sesuai deepnya itu berapa dan kanan kirinya ya. Lanjut ke sini. Nah, karena ini sudah tidak ada berarti langsung ke bawah. Set ya, seperti ini. Nah, kita mencapai goal state. Nah, kita mencapai goal state. Sekian untuk PFS. Terus kita lanjutnya teman-teman, yaitu kita sama initial state-nya ini kan. Nah, kemudian queue-nya yang mana, antriannya yang mana. Sama, kita mulai dari yang ini. Nah, kita mulai dari yang ini ya. Kita mulai sini, bukan solusi, bukan juga mengikuti rules, maka kita ke sini. Nah, dia bukan solusi tapi sesuai dengan rules. Nah, apa bedanya dengan BFS tadi? BFS kan antriannya ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, kalau DFS itu last in, first out ya. Yang terakhir keluar kan. Nah, berarti dia ke bawah dulu sini. Nah, ke bawah sini bukan solusi tapi sesuai dengan rule, berarti kita lanjut. Bukan solusi juga tapi sesuai dengan rule, lanjut. Bukan solusi juga tapi sesuai dengan rule. Nah, error, berarti kita kembali ke sini. Nah, di sini masih punya anak kan, tuh anaknya ada tuh, berarti kita ke bawah. Dari bawah kita dari yang paling kanan dulu, nggak punya anak, lanjut ke sini. Nah, dari sini kita langsung ke bawah karena dia punya anak sesuai dengan DFS ya, last in first out ya. Nah, sesuai dengan rule tapi bukan solusi, ke bawah. Bawah sekarang sesuai ya, bawah lagi. Nah, error, bukan, berarti ke sebelahnya. Sini ya. Sini sesuai dengan solusi, bukan tapi bukan sesuai dengan rule tapi bukan solusi. Error. Nah, bawah lagi ke sini. Nah, sekarang ini punya anak. Nah, sekarang kita ke yang paling kanan dulu, yang sebelah sini. Nah, dia punya anak, jadi ini kita abaikan dulu nanti aja. Baru ke bawah, ke sini. Nah, ini nanti kita abaikan dulu, berarti urutannya ini. Bawah lagi. Bawah lagi. Nah, kita mencapai goal. Seperti itu ya. Perbedaannya apa ya, itu tadi. Dia akan mengikuti anak bawahnya dulu, ke bawah sini dulu kan. Nah, kalau BFS kan kemarin kan tadi sesuai dengan depth-nya seperti ini kan.
Nah, kalau tidak, dia seperti ini dulu. Misalnya ada anaknya, dia ngikutin, yang ini nanti diabaikan. Ada anaknya ngikutin ke sini tadi kan, ke sini ya. Sekian untuk DFS.